Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film ya guys, jadi tetap di dia wae. Udah gini doang openingnya, anjir. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah toilet umum. Di sana, tampak seseorang yang terlihat ingin buang air kecil. Di saat yang bersamaan datang seorang pria mengenakan topi masuk ke dalam toilet, tapi tanpa diduga, si pria bertopi membantai orang yang ada di sana. Entah ada masalah apa di antara mereka. Yang jelas hal itu bukan dipicu karena masalah rebutan janda. Setelah memastikan korbannya mati, si pria kemudian pergi dari tempat itu. Tak berselang lama datang seseorang yang diduga akan membersihkan mayat korban pembunuhan. Rupanya mayat tersebut adalah seorang anggota polisi di kota itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa rasa takut si pria memasukkan mayat itu ke dalam koper, kemudian dia membawanya ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah kita akan dibuat terkejut manakala dia memutilasi mayat itu. Untuk kemudian dia memberikan irisan dagingnya sebagai bahan makanan ikan di akuarium, dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan aktor utama kita yang bernama Takashi. Di tempat yang sama kita melihat pemeran lain yang bernama Kenta yang merupakan seorang pelayan di tempat tersebut. Kemudian ada juga sang pemilik kafe yang bernama Rina. Di tempat itu Takashi bekerja sebagai seorang koki. Walaupun sifatnya agak kaku, namun begitu dia adalah seorang yang baik di mata teman-temannya. Kenta yang merupakan seorang pelayan menyuruh Takashi membuatkan makanan untuk pelanggan wanita yang ada di tempat itu. Tanpa banyak bicara, Takashi pun menyajikan sebuah makanan yang berbahan dasar daging ayam untuk pelanggannya. Dengan heran, si pelanggan menanyakan kepada Takashi kenapa dia menyajikan hidangan itu. Yang padahal dia tidak pernah memesan hidangan dengan jenis yang sama. Rupanya pemilihan hidangan itu bukanlah tanpa alasan. Takashi melihat muka pelanggannya seperti orang yang sedang mabuk. Untuk itu, Takashi menyajikan hidangan dengan bahan bumbu kunyit di dalamnya. Karena Takashi beranggapan bahwa zat kurkuma dalam kunyit bisa menghilangkan efek pusing saat mabuk. Dari kejadian itu, bisa dipastikan bahwa Takashi merupakan orang yang cerdas dan pintar membaca keadaan. 二日酔いだとタンドリーチキンなの？二日酔いみたいな血行不良の時はターメリックに含まれるクルクミンがタカさん自身はほとんど食べたことないんだって。Kecerdasan Takashi rupanya tidak hanya saat menyajikan hidangan saja. Akan tetapi, lebih dari itu ternyata dia pandai membaca keadaan di sekitarnya. Sambil menjelaskan kepada pelanggan, Takashi melihat sesuatu yang aneh yang sedang dilakukan oleh seorang pria yang ada di tempat itu. Dengan fokus dan konsentrasi tinggi, Takashi melihat seorang pria menaruh sesuatu pada minuman seorang wanita. Dan sepertinya dia akan melakukan suatu tindakan kejahatan kepada wanita itu. Dan ternyata setelah itu si wanita pingsan karena efek minuman tadi. Takashi yang melihat hal itu segera menolong si wanita. Dengan diliputi rasa penasaran, Takashi menatap tajam si pria yang seolah-olah dia memperingatkan si pria agar jangan macam-macam kepada si wanita. Hal ini rupanya bukanlah yang pertama yang dilakukan oleh Takashi. Lebih dari itu, ternyata Takashi merupakan orang yang pandai menyelesaikan masalah. Bahkan saat akan terjadi sebuah bentrokan, Takashi adalah orang pertama yang maju untuk melerainya. Entah bagaimana dia menyelesaikan hal itu. Yang jelas setelah Takashi turun tangan, bentrokan itu tidak pernah terjadi. Sehingga kita dibuat penasaran dengan siapa sosok Takashi yang sebenarnya. Semua orang dibuat penasaran tentang kehidupan Takashi. Namun begitu, mereka tidak terlalu ambil pusing dengan semuanya. Yang jelas Rina mengatakan bahwa Takashi mengenal baik ayahnya dan dia sudah menganggap Takashi adalah kakaknya sendiri. 決まってさっきみたいにタカさんが出てきてくれて収まっちゃうの。店でなんかちょっと困ったなってことがあると、このヒドラでは喧嘩とかいざこざで警察呼ばれ、タカさんのおかげで私にとってお兄ちゃんでもあり。 Singkat cerita, kita melihat si pria datang lagi ke kafe itu. Diketahui bahwa nama pria itu adalah Hasegawa, seorang polisi senior di kota tersebut. Di tempat itu, dia mulai merayu Rina. Sepertinya Hasegawa adalah seorang anggota lelaki hidung polos yang sering membagikan iPhone kepada ABG dengan iming-iming surga dunia. Tak berselang lama, ada seseorang yang meneleponnya. Orang itu menanyakan perihal rekan kerja Hasegawa yang telah menghilang selama beberapa hari.
Setelah itu, Hasegawa mencoba menelepon HP rekannya. Ternyata HP tersebut dipegang oleh orang yang membersihkan jasa di awal scene tadi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pria yang dibantai itu adalah teman Hasegawa. 俺も何回か連絡したんだが、沢田がくっそ沢田、お前今まで何やってんだよ。あいつ今まで何やってんだよ。もしもーし、俺だよ。 Di tempat itu, Kenta mengajak Takashi berjalan-jalan ke pasar malam. Secara tidak terduga, Hasegawa kembali lagi ke tempat itu dengan alasan mengajak Rina untuk sekedar menemaninya minum ciu. Tanpa Rina sadari, ternyata Hasegawa mencampurkan sesuatu ke minuman Rina. Jelas hal tersebut semakin menguatkan bahwa Hasegawa hendak berbuat sesuatu kepada Rina. Kenta yang sedang berjalan bersama Takashi menyadari bahwa HP-nya tertinggal di kafe. Dengan bergegas dia pun kembali ke tempat itu untuk mengambil HP-nya. Sementara itu, Hasegawa sudah bersiap untuk menggadabah Rina. Namun beruntung Kenta datang tepat waktu dan memergoki aksi yang akan dilakukan oleh polisi itu. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Dengan mudah Hasegawa bisa mengatasi perlawanan Kenta yang ternyata tidak pandai berkelahi. Kemudian, Hasegawa kembali melancarkan aksinya yang sempat tertunda tadi. Saat dia akan menyentuh Rina, tiba-tiba Takashi dengan cepat mencegah aksi Hasegawa dan sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Hasegawa yang sadar dirinya akan kalah, segera pergi dari tempat itu untuk menghindari Takashi. Merasa sudah aman, Hasegawa pun memutuskan untuk segera pergi ke mobilnya. Akan tetapi hal itu tidak lantas membuat Takashi membiarkan polisi itu bisa lolos. Di sebuah tempat, Takashi kembali menangkap Hasegawa. Dia memperingatkan dan mengancam polisi itu untuk tidak mendekati Rina lagi. Hasegawa yang ketakutan segera mengiyakan perintah Takashi. Setelah itu dia dibiarkan pergi dari tempat tersebut. Anta shoudoku sareru beki ningen da. Demo ore wa yaranai. Ittai dou shitara? Scene kembali flashback ke masa lalu Takashi, di mana di sana kita melihat Takashi yang sedang mengejar seseorang. Setelah itu orang tersebut menusuk Takashi. Tanpa diduga, ternyata orang itu mengenal siapa sosok Takashi. Takashi yang melihat kesempatan itu segera bertindak dan berbalik menusuk orang tersebut. Sepertinya orang itu pasrah dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kemudian dia memberikan sebuah foto dan berharap Takashi menjaga anak orang itu. Dan ternyata anak orang tersebut adalah Rina, sang pemilik kafe, wanita yang selama ini bekerja bersama Takashi. Kembali ke masa sekarang, Takashi meminta Rina untuk mencekik dirinya. Rina pun sempat popolohokan dengan permintaan Takashi yang terkesan aneh. Rupanya apa yang diminta Takashi adalah sebuah pelajaran bela diri yang Takashi ajarkan untuk Rina. Namun begitu Rina sempat kesulitan mengaplikasikan ilmu yang telah Takashi berikan. Karena dia diajarkan hal itu dengan sangat cepat oleh Takashi. Melihat apa yang telah dilakukan Takashi, Rina kemudian mengatakan bahwa sikap Takashi sama seperti ayahnya dulu. Tanpa dia tahu bahwa Takashi adalah orang yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, si pembersih mayat datang ke kafe Takashi dan meminta pesanan yang aneh untuk dirinya. Rupanya, hal itu bukanlah karena dia ingin makan di tempat itu. Akan tetapi semua itu adalah sebuah kode yang diberikan dirinya untuk Takashi. Menyadari hal itu, Takashi kemudian pergi ke suatu tempat. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang tampak sudah mengenal siapa sosok Takashi yang sebenarnya. Kemudian, orang itu menjelaskan bahwa Hasegawa telah diurus oleh si pembersih mayat. Takashi yang mendengar hal itu jelas merasa kaget karena dia sama sekali tidak membunuh Hasegawa. Meskipun begitu, rupanya Hasegawa adalah salah seorang polisi bobrok di kota itu. Dia selalu menggunakan narkoba untuk berbuat jahat kepada targetnya yang kebanyakan seorang perempuan. Setelah melakukan aksinya, Hasegawa menutupi kejahatannya dengan melaporkan bahwa korbannya telah overdosis. Sehingga bisa dipastikan bahwa kematian Hasegawa adalah sebuah berita baik. Namun yang jadi pertanyaan, siapa orang yang telah mengeksekusi Hasegawa? Demo ore wa koroshite nai. 押収したシャブを横流し飲み屋で見つけた女を薬漬け。
おいら方も相当ピリついてる。さらに過剰摂取で死んだ女を行方不明者として隠蔽。Pertanyaan yang sama sempat dilontarkan orang tersebut kepada seorang eksekutor dari kelompok mereka. Akan tetapi, sang eksekutor yang bernama Yosuke ternyata tidak pernah membunuh orang yang bernama Hasegawa. Dia hanya menerima perintah untuk membunuh seseorang seperti yang sudah dilakukan di toilet, sehingga bisa dipastikan bahwa orang yang membunuh polisi di awal scene adalah Yosuke. Untuk menyelidiki hal itu, orang tersebut meminta Takashi kembali bekerja untuk kelompok itu. Entah pekerjaan apa yang telah Takashi lakukan pada masa lalu. Yang jelas dia bukanlah orang sembarangan melihat apa yang diminta oleh orang itu. Namun begitu, Takashi sudah tidak mau berurusan lagi dengan hal tersebut. いつまでも立ち止まってるわけにはいかないだろう。でも約束したんだ。 Suatu ketika Yosuke kedatangan seorang pria misterius. Rupanya orang itu mengajak duel 1 lawan 1 dengan dirinya. Yosuke yang tidak punya pilihan lain segera mengambil obeng sebagai senjata untuk dirinya. Duel pun terjadi di antara mereka berdua. Terlihat Yosuke kewalahan menghadapi skill bertarung orang tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari tempat itu dan kemungkinan besar dia mati pada pertarungan kali ini. Selanjutnya film menceritakan tentang masa lalu Takashi, di mana di sana dia ditemukan oleh Jun atau ayah Rina yang telah dibunuh oleh dirinya. Ternyata Takashi adalah seorang eksekutor atau asasin di kelompok tersebut. Sejauh yang mereka ketahui, Takashi adalah seorang asasin terbaik yang pernah mereka miliki. Hal tersebut bisa dilihat dengan kemampuan Takashi yang bisa mengingat sesuatu hanya dengan melihatnya sebentar saja. ちゃんと覚えたのか。高橋。高妻陽一32歳。現在貿易会社を経営。元警視庁公安部。公安在職時は Seimbang dengan kemampuan otaknya, kemampuan fisik atau kemampuan bertarungnya pun tidak bisa diragukan lagi. Bahkan Takashi bisa menghabisi seorang dengan hanya menggunakan sebotol kaleng soda saja. Suatu hari Takashi mendapatkan target selanjutnya yang tidak pernah dia duga. Orang tersebut adalah Jun, orang yang telah membesarkan dirinya selama ini. Dengan sedikit merekayasa apa yang telah dilakukan oleh Jun, Takashi rupanya termakan hasutan orang yang menyuruhnya. Hingga pada akhirnya Takashi pun mengeksekusi Jun. Pada titik ini Jun memberitahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Rupanya Jun mengetahui tentang kebobrokan organisasi itu. Sehingga orang tersebut mengadu domba Jun dan Takashi agar dia tidak buka mulut tentang apa yang sudah dilakukan oleh atasannya tersebut. Mengetahui hal itu, Takashi berbalik membunuh orang itu. Setelah kejadian itu, Takashi memutuskan untuk pensiun dan tidak terlibat lagi dengan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Suatu malam, Rina sedang berjalan sendirian didatangi oleh orang yang membunuh Yosuke. Setelah itu, orang tersebut mengirimkan sebuah rekaman ke HP Kenta sebagai peringatan untuk Takashi. Melihat hal itu, Takashi segera pergi menemui orang yang telah menculik Rina. Sesuai alamat yang sudah diberitahu, Takashi datang seorang diri ke tempat itu untuk membebaskan Rina. Tanpa basa-basi, Takashi segera melepaskan ikatan yang ada di tangan Rina. Tapi tiba-tiba, orang tersebut menyerang Takashi dari belakang. Beruntung, dia diberitahu oleh Pak Sutradara hingga dia bisa menghindari serangan itu. Untuk kemudian, dia bertarung dengan orang tersebut. Dalam perkelahian itu, Takashi harus melawan musuhnya yang membawa pisau, sementara dia menggunakan tangan kosong untuk menangkis semua serangan lawannya. Akan tetapi itu bukanlah masalah yang besar untuk Takashi. Walaupun dia hanya menggunakan tangan kosong, Takashi bisa dengan mudah mengalahkan orang itu.
Menyadari dirinya tidak bisa menang melawan Takashi, orang tersebut mendorong Rina untuk membuat Takashi menyerah. Akan tetapi, Rina yang sudah belajar ilmu bela diri mencoba mempraktekannya kepada orang itu. Alhasil, dia pun berhasil lolos dari ancamannya. Setelah itu, orang tersebut mencoba kabur dari tempat itu. Namun hal tersebut tidak dibiarkan oleh Takashi. Hingga pada akhirnya film pun ditutup dengan adegan si pembersih yang akan mengurus mayat orang yang telah bertarung dengan Takashi. Jadi itulah guys film Hydra ya. Filmnya sih simple dan cukup menghibur. Tapi untuk adegan fightingnya kurang greget, gak ada kroyok-kroyokan gitu. Atau ya minimal 1 lawan 5 lah. Tapi ya sudah lah, gimana Pak Sutradara saja. Kita mah cuma penonton ya guys. Akhir kata saya dan segenap tim Mondes Movie mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.